semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pemanfaatan larutan penyangga dalam bidang pertanian. Tunggu dulu deh, larutan penyangga itu apa ya? Dan apa gunanya di dalam pertanian? Nah, jika ingin tahu lebih lanjut, mari simak penjelasannya kali ini. Larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer solution adalah larutan yang mampu mempertahankan pH-nya tetap stabil meskipun ditambahkan asam, basa, atau air. Larutan ini terdiri dari campuran asam lemah dengan garamnya, yaitu basa konjugasi, atau basa lemah dengan garamnya, yaitu asam konjugasi. Untuk mekanismenya, larutan penyangga bekerja dengan cara menyerap ion H+ dari penambahan asam atau OH- dari penambahan basa, sehingga pH larutan tidak berubah secara drastis. Nah, sekarang masuk ke topik utama kita, yaitu pemanfaatannya di bidang pertanian. Larutan penyangga dimanfaatkan dalam pertanian untuk mengontrol pH tanah dan nutrisi hidroponik, memastikan kondisi optimal untuk pertumbuhan tanaman. Larutan ini membantu menstabilkan pH, mencegah perubahan ekstrim yang disebabkan oleh pupuk atau bahan kimia lain, sehingga nutrisi dapat diserap dengan baik oleh tanaman. Sekarang masuk ke contoh-contoh larutan yang sering digunakan dalam pertanian, yaitu asam sitrat atau natrium sitrat, asam asetat atau asetat natrium, dan campuran fosfat atau amonium. Masuk ke tahap-tahap. Yang pertama, pemilihan larutan penyangga. Pilih larutan penyangga yang sesuai dengan kondisi tanah yang akan diatur pH-nya. Larutan penyangga asam dapat digunakan untuk menurunkan pH tanah yang terlalu asam, sedangkan larutan penyangga basa dapat digunakan untuk menurunkan pH tanah yang terlalu basa. Pertimbangkan juga jenis tanaman yang akan ditanam di tanah tersebut. Beberapa tanaman memiliki toleransi pH yang lebih luas daripada yang lain. Masuk ke tahap kedua, persiapan larutan penyangga. Yang pertama, asam lemah dan garamnya. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan mencampurkan asam lemah, misalnya asam asetat, dengan garam basa konjugasinya, misalnya natrium asetat. Yang kedua, basa lemah dan garamnya. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan mencampurkan basa lemah, misalnya amonia, dengan asam konjugasinya, misalnya klorida amonium. Yang ketiga, perhitungan konsentrasi. Pastikan konsentrasi asam atau basa lemah dan garamnya sesuai dengan pH yang diinginkan. Tahap ketiga, aplikasi larutan penyangga ke tanah. Yang pertama, pengenceran. Larutan penyangga dapat diencerkan dengan air bersih sebelum diaplikasikan ke tanah. Yang kedua, aplikasikan ke tanah. Tuangkan larutan penyangga ke dalam tanah secara merata sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Yang ketiga, pemantauan. Pantau pH tanah secara berkala untuk memastikan bahwa larutan penyangga bekerja sesuai harapan. Untuk catatan kecil, selalu ikuti petunjuk dosis yang direkomendasikan pada produk larutan penyangga. Konsultasikan dengan ahli pertanian atau ahli tanam jika Anda memiliki pertanyaan tentang pemilihan dan aplikasi larutan penyangga yang tepat untuk tanah Anda. Larutan penyangga dapat membantu mempertahankan pH tanah yang stabil, yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Wah, tidak disangka sudah di penghujung materi saja. Nah, semuanya, semoga materi yang telah saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih.